Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan pada part yang kedua di sesi ke-12 pagi hari ini. Jadi kita sudah pahami tadi, ini tabel yang menggambarkan sebuah percobaan pelemparan dari 100 kali mata uang logam ya, mata uang logam didapatkan seperti tadi ya. Jadi jumlah deviasi kuadrat secara proporsional itu kita dapatkan nilainya 4. Nah, kemudian kemudian untuk menjawab apakah nilai 4 yang terjadi atau nilai 4 yang kita dapatkan dari deviasi kuadrat standar tadi itu terjadi secara kebetulan ataukah merupakan peristiwa yang jarang terjadi, maka kita akan melakukan perhitungan distribusi kuantitas dari Chi kuadrat itu. Nah, rumus yang kita gunakan untuk penghitungan nilai Chi kuadrat hitung, itu nantinya yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan nantinya untuk mendapatkan Chi kuadrat hitung. Nah, untuk mendapatkannya, kita sigmakan nilai observasi, nanti dikurangi dengan nilai expected, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan nilai expected-nya atau nilai harapannya. Jadi nilai Chi kuadrat hitung ini yang nantinya akan kita bandingkan dengan nilai Chi kuadrat tabel. Nah, untuk mendapatkan nilai Chi kuadrat tabel, nantinya kita menggunakan tabel Chi kuadrat yang nantinya ada di pada lampiran-lampiran di buku-buku statistik. Anda ambil saja tabel distribusi Chi kuadratnya. Nah, untuk mendapatkan nilai Chi kuadrat tabel, kita gunakan degree of freedom-nya atau DF-nya itu B dikurangi 1 dikali dengan K dikurangi 1. Nah, B itu menjelaskan baris, ya, banyaknya baris dikurangi 1, kemudian K itu adalah kolom dikurangi 1. Karena kita ketahui tadi, ini uji Chi kuadrat ini kan uji perbedaan dengan menggunakan data kategorik yang nantinya disilangkan dalam bentuk tabel silang. Berapa baris sel-selnya dan berapa kolomnya. Nanti dikalikan antara pengurangan masing-masing. Nah, kemudian nanti kita lihat di tabel distribusi itu pada taraf signifikansinya 5%. Seandainya nantinya nilai observasi yang kita dapatkan itu sama dengan nilai ekspektasi atau nilai harapan, maka sebenarnya secara sederhana bisa kita simpulkan memang tidak ada perbedaan secara signifikan antara kedua tersebut, ya, antara dua variabel yang kita hubungkan atau dua variabel yang kita bandingkan. Nah, dengan tidak adanya perbedaan, nah tentunya nanti tidak ada hubungan antara dua variabel yang kita hubungkan itu. Nah, untuk mencari nilai frekuensi harapan atau nilai teoritisnya, kita gunakan rumus di bawah ini ya. Jadi FE itu kita dapatkan dari sigma FK, sigma dari frekuensi jumlah frekuensi pada kolom. Nanti dikalikan sigma FB, yaitu jumlahkan frekuensi pada baris. Kemudian dibagi dengan sigma T atau sigma totalnya, yaitu jumlah keseluruhan baik pada baris maupun pada kolom. Ini untuk mendapatkan nilai frekuensi harapan atau nilai frekuensi ekspektasinya pada masing-masing selnya. Sebelum kita lihat dulu tipe-tipe di dalam uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat sebenarnya dapat kita gunakan untuk menentukan 3 hal.
Pertama, untuk melakukan pengujian independensi atau independensi test. Nah, independensi test ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel yang mana kedua-dua variabel itu merupakan variabel yang datanya berbentuk data kategori, baik nominal maupun ordinal. Nah, itu pertama, uji K kuadrat bisa kita gunakan di dalam melakukan pengujian independensi ataupun hubungannya yang ada ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, uji K kuadrat bisa juga kita gunakan untuk menguji homogenitas ataupun homogeneity test. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah distribusi suatu karakteristik tertentu itu homogen atau sama untuk berbagai kelompok. Jadi kita bandingkan antara kelompok yang satu dengan dua, apakah betul-betul datanya homogen atau tidak. Yang ketiga yaitu uji K kuadrat bisa digunakan untuk melakukan pengujian goodness of fit. Nah, goodness of fit ini yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu pengamatan itu sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan. Nah, jadi ada 3 manfaat dari uji K kuadrat. Nah, pada materi hari ini kita fokus kepada uji yang pertama, yaitu uji independensi, yaitu untuk melihat ada tidaknya hubungan atau ingin melihat ada tidaknya perbedaan proporsi antara dua variabel ataupun satu pada variabel yang kita bandingkan. Nah, sebelum kita pahami juga sedikit tentang beberapa ketentuan di dalam penggunaan uji K kuadrat ini. Nah, agar uji K kuadrat ini dapat dilakukan atau digunakan dengan tepat dan baik, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ketika kita menggunakan uji K kuadrat, maka kita harus pastikan bahwa jumlah sampel yang kita miliki itu masuk kategori sampel yang besar. Sampel itu sepakatan para ahli kan minimal 30 yang masuk kategori sampel besar. Yang kedua, pengamatan yang dilakukan itu haruslah bersifat independen. Jadi pengukuran pada variabel independen itu tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran pada variabel dependen. Ini yang kita sebut dengan pengamatan antara dua variabel itu haruslah bersifat independen. Yang ketiga, ketentuannya yang harus kita amati atau kita perhatikan adalah jumlah frekuensi harapan ataupun nilai expected-nya itu harus sama dengan jumlah frekuensi observasi. Di totalnya harus sama. Nah, untuk itu karena hanya kita dapat gunakan uji ini hanya dapat digunakan kalau kedua-dua variabel penelitian kita itu berbentuk datanya yaitu dalam bentuk data kategorik atau dalam bentuk numerik yang akan kita sederhanakan menjadi data kategori. Jadi final datanya untuk siap dianalisis, dia harus berbentuk data kategori, baik pada data nominal ataupun ordinal. Jadi dua-duanya bisa nominal, salah satunya ada nominal, ada ordinal, terserah. Yang penting dia berbentuk data kategori. Nah, ada beberapa keterbatasan dalam penggunaan uji K kuadrat ini. Nah, pada dasarnya sebenarnya uji K kuadrat atau C-square ini menuntut frekuensi harapan ataupun nilai expected-nya itu masing-masing pada sel itu tidak boleh terlalu kecil. Makanya memang di dalam uji K kuadrat ini prinsip dasar tadi ketentuannya adalah harus sebaik mungkin menggunakan data sampelnya sampel besar sehingga tidak
ditemukan nantinya nilai expected-nya kecil dari ketentuan yang akan yang menjadi ketentuan dan keterbatasan dari uji ini. Nah, untuk itu perlu diperhatikan beberapa keterbatasan. Pertama, tidak boleh ada sel yang memiliki nilai harapan itu kecil dari 1. Jadi kalau tabel silangnya 2x2, artinya selnya ada 4. Nah, di dalam 4 sel itu kita tidak boleh atau tidak ada nilai harapannya itu kecil dari 1. Itu keterbatasan yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada sel yang nilai harapannya kecil dari 5, lebih dari 20% dari keseluruhan sel. Nah, kalau selnya kan tadi 4 atau 2x2 tabel silangnya, maka satu saja sel itu ditemukan ada nilai harapannya kecil dari 5, artinya sudah 25%. Nilai harapan yang ditemukan kecil dari 5. Sehingga ini juga menjadi keterbatasan di dalam penggunaan uji KI kuadrat. Nah, jika nantinya di dalam analisis kita menemukan hal-hal seperti ini yang menjadi keterbatasan dari kemampuan uji KI kuadrat, maka nanti kita harus mencari alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, pertama, kalau nantinya uji tabel silang yang kita gunakan itu lebih dari 2x2, katakanlah mungkin 3x2 atau 3x3, artinya dia ada 9 sel ya. Nah, maka ini harus kita sederhanakan kategorinya. Kalau 3x2, katakanlah tadi kebiasaan merokok itu kita bagi bukan menjadi 2, merokok dan tidak merokok, tetapi kita bagi 3, yaitu perokok berat, perokok sedang, dan perokok ringan. Jadi ada 3 kategori, sehingga dia nantinya berbentuk tabel silang 3x2. Nah, pada analisis, setelah kita lakukan analisis, ternyata ada satu sel yang nilai expected-nya kecil dari 1, maka ini menjadi keterbatasan uji KI kuadrat. Makanya langkah berikutnya kita harus melakukan penyederhanaan atau pengurangan tabel silangnya. Yang 3x2 kita rubah menjadi 2x2. Sehingga nantinya terjadi pengelompokan kembali kategori, yang 3 kita rubah menjadi 2 kategori. Nah, itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan adanya keterbatasan yang 2 tadi. Yang kedua, jika pada uji KI kuadratnya menggunakan tabel silang 2x2, ternyata kita juga menemukan ada satu sel yang memiliki nilai expected-nya kecil dari 1, atau nilai harapannya atau nilai expected-nya kecil dari 5, lebih dari 20%, maka kita tidak mungkin melakukan penyederhanaan kembali, karena 2x2 itu merupakan kategori yang paling minim. Tidak ada kategorinya 1, minimal 2 kategori di dalam satu variabel. Makanya 2x2 tetap kita pertahankan, tetapi uji yang kita gunakan tidak lagi uji KI kuadrat, tetapi kita akan menggunakan uji alternatif, yaitu uji Fisher-Eksak. Nah, inilah hal-hal yang harus kita pahami ketika kita menemukan ada beberapa keterbatasan. Mengapa uji ini memiliki keterbatasan? Karena memang uji KI kuadrat ini merupakan uji yang masih tergolong lemah, karena ujinya masuk kategori uji non-parametrik. Saya kira untuk part yang kedua cukup di sini dulu. Kita masuk nanti ke part yang ketiga, mudah-mudahan bisa sampai